Salam semuanya, ya saya Bambang dari Klaten Messianic Center. Video kali ini agak berbeda ya dengan video-video sebelumnya. Video kali ini kita kembali membahas tentang Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Dari berbagai pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp itu kebanyakan menanyakan tentang bagaimana bervisualisasi. Ya. Yang kedua, bagaimana 55 kali 5, bagaimana afirmasi, dan lain sebagainya. Nah, saat ini yang paling banyak adalah bagaimana bervisualisasi. Nah, sekarang saya mau coba jelaskan. Ini dari beberapa hari saya merenung dan memikirkan bagaimana ya cara menjelaskan supaya bisa dimengerti dengan gamblang gitu ya, dimengerti dengan baik gitu. Saya ambil contoh aja sekarang. Saya ambil contoh aja, misalnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian mau bervisualisasi, itu contohnya seperti ini. Coba Bapak Ibu dan Saudara ya saat ini pejamkan mata sebentar ya, pejamkan mata, lalu kemudian atur napas dengan cara ambil, tahan sebentar, keluarin, ambil, tahan sebentar, dikeluarin gitu 3 kali sampai teratur gitu ya napasnya ya, sampai teratur, sampai tenang. Nah, ini berarti saat ini tahapnya tahap meditasi ini. Ini tahap meditasi. Tujuan meditasi itu kan untuk menenangkan pikiran. Supaya visualisasinya nanti berjalan dengan baik. Nah, sekarang setelah pikirannya tenang, ya, pikirannya rileks, sekarang coba ini dengarkan dan ikuti kata-kata saya ya. Bayangkan saya membawa sebuah jeruk. Ini jeruknya jeruk yang kecil itu ya, jeruk purut gitu ya, jeruk kecil itu. Saya bawa jeruk itu, lalu kemudian bayangkan saya membelah jeruk itu menjadi 2 sampai kelihatan ini ya, kelihatan daging jeruknya yang putih mengkilat itu karena ada air jeruknya. Lalu kemudian bayangkan Bapak Ibu dan Saudara ambil sendok, lalu jeruk itu diperas, airnya ditampung di sendok. Kemudian air jeruk itu Anda minum, tetapi tidak langsung ditelan, dirasakan air jeruk itu. Ya, oke. Ya, sekarang dibuka matanya. Oke. Apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu dan Saudara? Apakah Bapak Ibu merasa ini ya? Maksud saya ini, bagaimana rasa jeruk itu di mulut Bapak Ibu dan Saudara? Bagaimana? Apakah terasa manis atau terasa asem gitu ya? Itu nanti tolong coba ditulis di kolom komentar. Saya jadi penasaran, ingin tahu jawaban dari Bapak Ibu dan Saudara, rasanya gimana itu? Apa sampai ini ya, tiba-tiba terbit air liur dan lain sebagainya itu ya. Nanti coba ditulis ya di kolom komentar ya, bagaimana perasaannya. Nah, dari contoh jeruk tadi, Bapak Ibu dan Saudara membayangkan bagaimana rasanya jeruk itu tadi, padahal Bapak Ibu dan Saudara tidak megang jeruknya nggak ada. Saya juga nggak bawa jeruk gitu ya. Jeruknya nggak ada, pisaunya nggak ada, sendoknya nggak ada, tapi Bapak Ibu dan Saudara bisa merasakan rasanya jeruk itu. Nah, maksud saya seperti ini.
Hukum tarik-menarik atau law of attraction itu adalah feeling basic ya. Jadi dasarnya adalah perasaan gitu. Jadi dasarnya adalah perasaan. Yang kita visualisasikan itu adalah perasaannya itu. Seperti jeruk tadi, yang terpenting adalah kita merasakan rasanya jeruk itu tadi. Ya, sampai di sini saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara masih bisa mengikuti saya. Jadi di dalam law of attraction atau hukum tarik-menarik, itu yang terpenting bukan apa yang kita inginkan, tetapi bagaimana perasaan kita ketika apa yang kita inginkan itu kita dapatkan. Nah, itu bagaimana perasaannya itu yang harus kita visualisasikan. Misalnya, Bapak, Ibu, dan Saudara ingin punya rumah gitu ya, ingin punya rumah. Lalu yang kita visualisasikan adalah bagaimana perasaan Bapak, Ibu, dan Saudara ketika rumah itu didapatkan. Bagaimana perasaannya? Itu kan feeling basic. Jadi itu perasaannya yang kita bayangkan. Nah, ini saya kasih tahu tipsnya. Yang paling bagus itu kalau melibatkan orang-orang yang kita kasih. Misalnya begini, tadi keinginannya pengen punya rumah gitu ya, atau pengen punya mobil misalnya gitu. Pengen punya mobil, kita bayangkan, kita pikirkan, kita visualisasikan ya, bagaimana wajah sumringah dari keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara ketika mobil itu benar-benar didapatkan. Itu yang divisualisasikan itu. Sebenarnya apa yang kita inginkan itu hanya wahana. Yang terpenting itu adalah perasaan kita. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Tuhan kita itu seperti seperti Bapak ya. Jadi gini. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah punya putra putri gitu ya, itu kalau putra putrinya ingin sesuatu kan pasti yang namanya seorang ayah itu berusaha ya. Ini ayah yang normal ya. Ayah yang normal itu berusaha untuk memenuhi keinginan anaknya. Kenapa kok ingin memenuhi keinginan anaknya? Ya jawabannya supaya anaknya bahagia kan gitu kan. Supaya anaknya bahagia. Kalau anaknya minta hal yang nggak benar, tentu akan segera kita cegah supaya dia tidak menginginkan hal tersebut. Tetapi kalau keinginannya ini tidak nyalahi aturan, tidak membuat dia celaka, dan lain sebagainya, membuat dia bahagia, tentu kita akan berusaha untuk mendapatkan itu dan memberikan kepada anak kita. Nah, itu Tuhan itu ingin kita itu mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita, damai sejahtera, mengalami hal-hal yang menyenangkan gitu. Tuhan tidak ingin kita masuk ke dalam penderitaan seperti itu ya, tidak. Tetapi Tuhan itu ingin kita merasa hal-hal yang positif. Makanya Tuhan itu mengabulkan, memenuhi apa yang kita inginkan dengan cara apa? Dengan cara memerintahkan alam semesta untuk mengirimkan apa yang kita inginkan. Nah, berarti sekarang saya harap ini ya, saya harap penjelasan saya ini bisa diterima bagaimana bervisualisasi. Jadi bervisualisasi itu adalah memvisualisasikan perasaan kita ketika keinginan kita terpenuhi, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu ya. Nah, lalu yang kedua, tadi yang pertama ya. Lalu yang kedua, ketika bervisualisasi, itu pikiran dan hati itu harus koheren, harus sinkron gitu ya, harus sinkron gitu. Jadi ketika kita berkata di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, aku sudah mendapatkan rumah.
Yang dibayangkan adalah kebahagiaan kita ketika mendapatkan rumah itu. Yang dibayangkan adalah wajah-wajah bahagia keluarga kita, wajah-wajah bahagia pasangan kita, anak-anak kita ketika memasuki rumah yang baru. Ya, dibayangkan ketika membuka rumah, pasangan Anda ikut membuka rumah itu dengan bahagia dan lain sebagainya. Tetapi kita juga masuk ke dalam kebahagiaan itu. Nah, ini yang sulit dijelaskan ini. Ini yang sulit dijelaskan. Artinya apa? Artinya pikiran kita juga harus bahagia. Sebahagia hati kita, itu namanya koheren. Gitu. Sebahagia hati kita, pikiran kita harus bahagia juga. Makanya tadi ketika kita akan memvisualisasikan buah jeruk tadi, itu saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menenangkan pikiran dulu. Supaya segala lalu lintas ini ya, yang ribut di pikiran kita itu tenang dulu. Tenang, berhenti seperti kalau kita di jalan itu kemudian kita masuk jam 2 malam gitu. Jadi kan sepi ya, sepi gitu. Tenang gitu ya. Itu seperti itu. Masuk ke situ dulu, baru kemudian kita bisa bervisualisasikan. Itu seperti memformat pikiran, kemudian memasukkan hal-hal yang baru. Nah, bisa ditangkap ya apa yang saya omongkan ini ya. Ini kalau saya jawab dengan WhatsApp tentu panjang lebar. Jadi saya bikinkan videonya aja sekalian supaya nanti Bapak, Ibu, dan Saudara bisa bisa ini mengikuti semua dan penjelasannya bisa lebih lengkap gitu daripada satu persatu saya WA gitu ya. Saya nggak masalah ini ya, ada WA masuk pasti saya jawab gitu. Saya bukan hanya nggak masalah, saya senang sekali kalau ada yang tanya gitu ya. Saya antusias kalau ada yang bertanya-tanya tentang ini ya, tentang LOA, karena dengan LOA ini kita bisa belajar untuk percaya kepada Tuhan. Jadi kita itu kepada Tuhan bukan hanya belief tapi trust gitu ya. Kita percaya kepada Tuhan. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini nanti mulai dengan cara yang saya sampaikan tadi dengan metode ini ada dua. Jadi ya diingat-ingat. Yang pertama itu adalah membayangkan atau memvisualisasikan bagaimana perasaan kita ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Apa yang kita inginkan itu hanya wahana loh ya, hanya wahana. Wahana atau alat untuk membuat kita berbahagia. Itu hanya wahana. Lalu kemudian masih di nomor 1 ini pikiran dan perasaan ini harus koheren. Oh maaf, ini yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 pikiran dan perasaan itu harus koheren. Makanya harus menenangkan pikiran dulu. Jadi tahap-tahapnya saya ulangi. Tahap-tahapnya pertama menenangkan pikiran dengan meditasi. Ini gunanya meditasi ini. Menenangkan pikiran dengan meditasi. Yang kedua, kemudian mulai memvisualisasikan perasaan kita ketika apa yang kita inginkan itu kita dapatkan. Yang ketiga, itu kita harus koheren ya antara pikiran dan hati. Lalu setelah itu gimana? Setelah visualisasi selesai, ya udah lepaskan aja ke langit. Lalu kemudian mulai aktivitas biasa, nggak usah dipikirkan lagi, apalagi memikirkan bagaimana ya cara Tuhan nanti ini ya memenuhi keinginan saya, itu nggak usah dipikirkan. Tuhan itu tidak suka diprediksi, gitu ya. Jadi kita jangan memprediksi hal tersebut, gitu ya. Lalu yang berikutnya itu adalah ini. Kita jangan, kalau bahasa gaulnya itu ngarep gitu ya. Karena orang ngarep atau orang nunggu-nunggu hasil LOA-nya terjadi, itu berarti pikiran dan perasaannya tidak koheren. Tidak koheren maksudnya begini, kalau orang nunggu-nunggu itu berarti
kita masih berpikiran bahwa apa yang kita inginkan tersebut belum terlaksana. Gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu, udah lupakan aja, lepaskan ke langit. Gitu. Besok visualisasi lagi aja. Setelah itu lepaskan lagi ke langit. Besok lagi visualisasi lagi. Selesai, lepaskan lagi ke langit. Seperti itu. Jadi tidak sepanjang hari dipikirkan terus gitu. Lalu ada pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain adalah lalu sebaiknya ini ada banyak ini yang tanya ya. Berapa kali sehari kita bervisualisasi gitu ya. Yang penting itu konsisten. Yang penting konsisten ya. Misalnya visualisasi, saya bisanya visualisasi siang hari itu nggak apa-apa. Ya, ya siang hari ya, siang hari. Hanya berapa kali sehari? Ya hanya siang hari itu toh sekali itu. Ya udah sekali sehari. Tapi konsisten gitu. Tidak bolong-bolong gitu loh. Konsisten gitu. Jadi tidak harus siang hari terus gitu. Misalnya hari ini siang hari, besok sore hari, besoknya lagi pagi, besoknya lagi malam dan sebagainya. Atau sekarang siang hari, besok malam, besoknya lagi karena banyak pekerjaan malam, terus malam lagi, tidak apa-apa. Yang penting konsisten, gitu ya. Yang penting konsisten. Ingat bahwa law of attraction itu adalah feeling basic. Jadi jangan terpantau jadwal, gitu ya. Jangan dijadwal malah jangan dijadwal. Jadi ngalir aja seperti biasa tapi konsisten. Itu yang enak seperti itu. Nikmati aja, dinikmati. Jadi jangan melakukan LOA itu karena keterpaksaan gitu. Wah, ini aku dikejar-kejar waktu ini ya. Itu jangan sampai seperti itu. Tetapi kita melakukannya dengan mengalir yang enak gitu ya. Makanya diawali dengan meditasi seperti itu. Yang terakhir, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara itu masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati segala kenikmatan. Jangan lupa itu, bersyukur kepada Tuhan. Oke, itu penjelasan saya. Saya berharap ini bisa ditangkap. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, WA aja ke saya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Atau saya jawab melalui video seperti ini. Itu ya. Untuk yang tinggal di Klaten dan sekitarnya, kalau mau datang ke tempat saya silahkan WA saya, nanti saya share lokasinya. Itu di rumah saya ini boleh, di tempat lain juga boleh. Ya, itu video kali ini. Sukses besar untuk kita semua. Aku mengasihimu. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.